2007 2008. Awal terjebak. 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 Maksudnya? Terjebak itu maksudnya gitu. Oke, Dunsana Carita Lama, saat ini Ihsan sudah bersama Uda Junaidi atau Uda Hendra Junaidi alias Dacabia, seorang tokoh artis Minang yang sudah melalang buana dari dulu sampai sekarang, dari Ihsan kecil sampai sekarang sudah mulai dewasa, asik mulai dewasa. Dan sebelum kita masuk ke pembicaraan inti, mungkin Ihsan mau tanya-tanya dulu sekitar profil dan biografi dari Dacabia. Mungkin bisa jelaskan sedikit, udah profilnya. Nggak usah serius-serius kali ini, santai. Oke. Santai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Hendra Junaidi, kampung di Baso, Kampung di Baso, tinggal di Solo. tinggal di Solo. Tinggal di Solo, habis itu kira-kira kayak gitulah. Bisa dijelaskan seketek dah, maksudnya gadangnya di Baso, sekolahnya di mana? Oh iya, waktu dulu dari Baso itu kan lahir kan, sempat gadang di Pekanbaru dulu. Di Pekanbaru? Ya, kemudian sekolah SMP di Kampuang, SMA di Padang, tampaknya SMK 7 kalau kini, kalau nggak salah dulu namanya SMKI. SMKI? Ya, jadi itu sekolah kesenian aja lah. Oke. Nah, awal dari SMA itulah mulai berkeseniannya gitu. Oke, berarti memang udah aktif di bidang seni dulunya dah? Iya, seni, main musik tradisional ya, kemudian menari, barandai gitu. Oke. Nah di sekolah tuh diajarkan dulu gitu. Ya, berarti darah seni itu udah mengalir dari zaman SMA berarti memulainya dah? Mulainya ya dari SMA. SMA, oke. Dan kira-kira masuk ke dunia entertain itu dari kapan dah? Yang khusus untuk komedi ya. Komedi, bikin album rame-rame itu sekitar tahun 2007-2008. 2007-2008. Bisa dicarikan seketek dah perjalanannya dari 2007-2008? Awal terjebak. Terjebak? Terjebak. Maksudnya? Terjebak itu maksudnya gitu. Datang ke studio, tadinya cuma datang kayak gitu aja kan. Kemudian pas senior-senior ataupun rekan-rekan tuh buat album, nah kurang-kurangnya gitu. Oke. Oh, berarti rame-rame kok bikin. Iya, iya. Ikut lah gitu. Yang pertama ada yang ajak Bang Edi Coto. Bang Edi Coto. Iya. Hen. Panggilnya si Hen. Hen. Ikutlah Hen. Dalam album lawak gitu. Udah kecemplung ke situ. Tadinya basicnya memang main musik tradisional. Oke. Barandai, termasuk menari. Nah, waktu tamat SMK tuh pernah kuliah di Padang Panjang. Oh, di ISI? Ya. Jadi waktu itu ambil jurusan tari. Tari. Itu pun terjebak. Terjebak karena kan secara itu kan awak kan laki-laki banget kan. Jadi ya ikut tari itu memang karena kelaki-lakiannya. Dalam arti kata banyak cewek di sini. Banyak cewek di sini. Okay, Jadi secara naluri, awak lebih memilih tari. Padahal kan ada jurusan yang lain gitu kan. Tapi awak lebih berminat tari karena kayaknya itu akan membuat awak lebih betah kuliah. Oke. Dan alhamdulillah tidak tamat di situ. Tidak tamat. Dan terjebak juga saat itu sebentar. Terjebak juga lagi dalam perjalanan kuliah. Tiba-tiba ada kontrak. Kontrak ke suatu negara lah gitu kan. Oke. Kan pengennya keluar negeri kan. Biar lebih tambah pengalaman lah gitu. Nah, akhirnya pai kontrak. Habis itu dulu ke tempat yang lain kontrak. Kemudian kontrak lo balik, akhirnya kuliah tinggal. Oke, berarti keenakan job. Keenakan job. Nah, kawan-kawan yang sama kuliah awal-awal, itu kan ada yang udah tamat, ada yang jadi dosen, akhirnya malas meneruskan kuliah, stop lah. Akhirnya mewisudahkan diri. Mewisudahkan diri dari kampus. Dari kampus. Berarti waktu itu masuk kampusnya tahun berapa Ibu itu dah? Selesai kerusuhan. Selesai kerusuhan? Ya, waktu itu masih ingat masih ada baju benjol, kena batu atau apa. Itu kan 97 ya. 97 98 ya. Oke. 9798 masuk ke isi Padang Panjang. Oke, dan akhirnya mewisudahkan diri. Mewisudahkan diri. Sampai akhirnya menemukan titik di mana udah pengen jadi, bukan pengen sih, maksudnya terjebak di dunia entertain Minang. Terjebak dalam dunia entertain Minang. Jadi ya bikin album yang nyanyi ada. Oke. Ya. Bikin konten komedi ada. Dalam album tuh hanya melawak saja, tidak melagu, tidak nyanyi, ada. Jadi sebenarnya lebih kepada komedian sebenarnya. Komedian. Ya, soalnya kalau penyanyi itu kan kualitas suara kan dipertanyakan. Kalau kita memang
False itu memang bagian dari style. Oke, false emang itu yang kita tonjolkan. Tonjolkan. Kalau nyanyi misalnya di undang orang memang liriknya tukar-tukar, salah gitu. Jadi memang kesalahan yang kita jual. Oke, itu dia yang membuat orang terngiang-ngiang dengan Da Cabia. Bicara tentang nama Da Cabia, nama asli Da Hendra. Hendra. Mbak Adik bisa sarobok kata Cabia. Cabia itu kalau ini banyak versi. Kalau versi awal tuh waktu lahir. Maksudnya? Waktu baru brojol, ya kan, datang ke tempat bidan. Iya. Pas kontraksi, ya kan, pas mau mahajan tuh kan, capek. Gitu. Mungkin kayak gitu mungkin awal. Awal berpikir seorang gitu. Oke. Sudah tuh waktu sekolah. Waktu sekolah kan biar keren kan namun Da Hendra. Kalau kenal sama cewek nama Robert. Asik. Robert. Robert berubah jadi Robek. Robek bertukar jadi Cabia. Gitu. Robek Cabia. Berarti bahasa Indonesia yang diminangkan. Betul. Terus satu lagi mungkin biar lebih menarik didengar lah. Jadi kalau misalnya orang komedian kan, Septianto kurang pas gitu, ya kan? Hendra Junaidi kurang pas kan? Ya. Tapi kalau misalnya Cabia, jadi dari namo panggilan itu kayaknya membawa namanya berkah, bukan berkah sih, rezeki ya. Tapi ya lebih kepada ketika misalnya orang mendengar atau mendengar nama Cabia itu orang pikir aku pasti lucu. Personal branding. Yes, personal branding. Jadi kalau misalnya namanya Septianto kurang pas kayaknya gitu. Hendra Junaidi kurang pas. Jadi Cabia itu mungkin lah, mewakili lah. Oke, berarti Cabia merupakan panggilan yang bikin udah terkenal sampai saat ini. Terkenal. Ibaratnya maksudnya. Tapi cukup dikenal lah. Cukup dikenal ya. Cukup dikenal dari kalangan itu ya. Apa namanya itu? Kalangan teman dekat. Nggak lu nih sombong kerabat. Nah itulah. Jadi apa tadi ada tambah cik lah ya. Ke tadi namo Cabia itu kan ada dulu uniknya. Uniknya di mana? Namo itu membawa berkah, betul. Iya. Seperti yang disampaikan tadi kan. Misalnya kalau ambo misalnya duduk sama kawan-kawan, pergi jalan, makan gitu. Ketika ambo yang bayar, itu ambo tanya ke kasir. Uni, udah, piti cabai terima enggak? Langsung bayar. Nggak bisa. Masa bayar makan banyak menurut pakai piti cabai? Nggak terima. Akhirnya ya ambo kecil sama kawan-kawan. Ambo lah berniat untuk bayar, ya kan, mentraktir, tapi kasir nggak bisa nerima piti cabai. Akhirnya dah. Jadi piti cabai kan nggak pernah dipakai? Nggak pernah dipakai. Ditukar ke bank bisa. Iya. Berarti kalau di rumah makan, piti cabai nggak laku? Nggak laku. Pakai piti kawan? Pakai piti kawan. Kayaknya kita bisa menabung gitu ya? Bisa menabung, jadi ya lamanya di situ. Gitu. Oke, Da Cabia. Mungkin bisa diceritakan sedikit ke Densana Cerita Lama dah. Ya. Tadi memulai karir dengan nama Cabia dan juga dari tahun 2007-2008 lah istilahnya. Ya, kira-kira itulah. Kira-kira sampai saat ini bisa diceritakan sedikit keluh kesah selama menjadi public figure di ranah Minang ini. Oh. Yang sanang saya dulu. Yang sanang. Sanangnya ya mungkin ada beberapa orang yang pernah tengok atau pernah lihat di TV, di kaset. Aku udah Cabia ya, gitu. Foto-foto ya, kita minta foto, gitu. Oh anak wak ngefans sama udah, gitu. Oh bini wak ngefans sama udah, tapi lewat carian, gitu. Enggak. Ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Pas sobok di rumah sakit, anaknya lagi dirawat kan. Mungkin disuntik atau di apa gitu. Nangis gitu. Pas sobok sama wak, Iko Pak Cabia ya atau udah Cabia iya. Anak awaknya nih kan dirawatnya disuntik atau apalah gitu. Ini suku sama udah gitu. Jadi bisa ndak udah agak semangat sebentar gitu. Jadi wak datang kan? Iya. Wak datang, gembira anaknya. Habis itu langsung dikerjakan sama dokter ya kan. Hal yang kayak gitu kayak artinya ada juga manfaat bagi orang lain ya. Kalau di luar itu kayak foto-foto mungkin awal-awalnya orang kenal sama awak gitu. Tapi kalau yang seperti tadi, ya anak ketek tadinya ndak mau disuntik atau apa, memang ini lagi terawat, lagi sakit kan. Tiba-tiba dengan spirit semangat kayak gitu, ini jadi sanang gitu. Itu kayaknya lebih mengena ke perasaan. Secara emosional kayaknya bagus lah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Gitu ya, iya berdampak. Sudah tuh yang enaknya kalau misalnya kita acara di banyak-banyak tempat kan, nambah pergaulan. Sudah tuh kalau kita misalnya datang ke satu daerah, lebih bosok banyak dosa awak gitu. Ternyata dosa awak sih sado. Iya, dosa awak sih sado. Itu yang enak ya. Iya, yang enak. Yang enak. Yang tidak enak ya. Yang tidak enaknya kalau pai jauh-jauh kayak keluar kota atau kama gitu. Di saat orang alat tertidur lelap. Ya kan? Kita masih dalam perjalanan. Oke. Di saat kita sedang mungkin bad mood,
Manusia kan punya perasaan kan. Manusiawi ya. Ya, habis itu kadang mungkin sedang lagi nggak fit badan. Orang kalau kita komedian kok, suara nomor 2. Nio nyanyi itu penting, bagus, nggak dipikirkan orang. Kecuali kita penyanyi serius ya. Iya. Yang penting harus lawak. Oke. Nah, kita harus berusaha untuk menghibur orang, tapi kita sendiri kadang-kadang dalam keadaan yang tidak kita lagi nggak bagus. Lagi tidak bagus. Mbak, lu menghibur orang sedangkan awak sendiri nggak terhibur. Iya. Jadi ya kadang-kadang kita pikirkan ya secara profesional ya kita harus lakukan itu kan. Tapi kadang-kadang ya tidak lamanya di situ. Ada lain? Yang lain? Yang tidak lamanya ada? Yang tidak lamanya pasti banyak. Banyak lah. Pengalaman buruk istilahnya Ya, di... ya. Yang tak lamanya kadang-kadang ada upaya cara ala deal sekian, tiba-tiba nggak jadi. Di angko-angko. Iya, di angko-angko di digitnya tiba-tiba nggak jadi. Bahkan pernah Pai di satu tempat itu panitianya bubar, hilang. Ya. Awak sampai. Panitia hilang. Akhirnya kesal tapi ya mungkin terasa sakit ya. Iya. Habis itu terlalu banyak kawan. Terlalu banyak kawan? Ada enaknya ada enggaknya. Oke. Nah, terlalu banyak kawan tuh kadang-kadang kita diajak sama kawan loh. Pai sebuah event acara. Ternyata yang punya hajat atau punya acara itu kawannya loh gitu. Nah, kawannya itu dosa naik loh gitu. Jadi akhirnya itu proyeknya 3M lah. Iya. Makasih kadang-kadang. Aku kawan kok mah. Kawan kok mah gitu. Aku dosa nak wak. Kadang enggak sesuai dengan harapan kan. Tapi di balik itu sadonya awak pikir kadang ikut lara sakit gitu. Jadi dengan orang mengapresiasi lah. Kayak misalnya komedian-komedian dalam Minang, artis-artis senior, penyanyi yang lebih senior, kayak Bang Edi Coto, ya kan, yang lain-lain itu cukup bagus lah. Maksudnya apalagi di rantau ya. Orang Minang tuh kalau di rantau tuh tingkat kebersamaannya lebih kental. Jadi kalau misalnya nggak peduli kita orang mah gitu. Bekolah suku ya. Kita mau orang Pikumbua, mau orang Priaman, mau orang Bukit Tinggi gitu. Tapi kalau kita memang suku kita Minang, orang menyambut kita dengan hangat lah. Oh, dusan Ambon lagi macam. Beko baru jauh-jauh cerita masalah suku ya kan. Baru begitu. Jadi ya lebih kuat lah. Kalau di daerah sendiri ya lain lah. Untuk di kampung sendiri orang cara kalau misalnya mereka punya budget lebih kan, mereka datangkan. Soalnya yang pertama sekali itu kalau untuk event-event barale misalnya gitu kan, yang perlu tuh tenda dulu. Kemudian cateringnya dulu. Ya sudah tuh pelaminannya dulu. Nah, organ musiknya dulu. Artis lawak, komedian tuh yang belakangan. Kalau ada budget lebih baru. Oh gitu. Iya. Kalau kenal lebih baru. Iya, kenal lebih. Kalau bisa murah lebih baru. Gitu. Kalau enggak, kayaknya enggak. Kayaknya enggak. Gitu. Jadi itu ibaratnya kisah pilunya lah. Kisah pilunya lah. Tiada ya. Mungkin kalau bicara tentang kisah pilu tadi ada udah masalah angka. Kalau kami boleh tahu dan sana cari tolong pengen tahu juga, kira-kira angka yang udah dapatkan selama job di bidang baik itu melawak, musisi, kira-kira berapa dah? Per hari, bukan maksudnya maksudnya per event kah? Boleh udah jelaskan bebas, apakah per event, apakah per harinya? Angka ya? Ini agak sensitif sih. Iya, betul. Kadang-kadang memakai angka genap. Memakai angka genap, maksudnya? Angka genap itu misalnya harusnya budgetnya sekian gitu kan, akhirnya digenapkan. Oke, digenapkan, ditambahkan ada. Kemudian angka ganjil. Ganjil itu dalam arti ya berbeda dari yang tadi kita sepakati juga, maksudnya dari kebiasaan ya, dari biasanya kita misalnya di satu tempat kita dibayar sekian, tapi karena ini digitnya ganjil, jadi berbeda daripada yang lain juga ada. Tidak sesuai ekspektasi pun kadang-kadang ada. Tapi di balik itu rezeki. Yang penting kita berusaha untuk menghibur. Kita sudah dihargai, sudah diundang. Itu sudah merupakan suatu kebanggaan lah, kesenangan lah. Gitu. Jadi kalau masalah angka-angka sebenarnya tidak seberapa lah sebenarnya. Tidak seberapa. Tapi worth it kan ya? Lumayan worth it. Lumayan worth it untuk beli susu, untuk kebutuhan hari-hari. Sisanya untuk beli kendaraan lah. Terakhir kita udah ambil kemarin, bukan sombong ya. Apa biar jadi motivasi untuk kita sudah ambil kemarin Lamborghini warna orange. Itu yang baterainya 6. Baterainya 6 ya. Itu yang ada antena gitu. Ya. Yang
Yang penting kan Lamborghini. Iya, Lamborghini. Ya, kita harus memulai mimpi dari hal-hal yang kecil dulu. Oke, itu dia. Berarti mimpi itu harus dari hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kecil. Seperti Lamborghini. Lamborghini. Itu kecil itu ya? Ya yang kecilnya. Yang kecilnya. Ya. Yang ada baterai ya. Iya, nanti itu baru yang besarnya. baru yang besarnya. Oke. Yang lebih realnya ya. Yang lebih real. Iya, yang lebih real. Bicara tentang income tadi Dunsana Carita Ulama, mungkin banyak anak muda yang pengen jadi artis atau jadi konten kreator kah atau influencer di bidang entertain di ranah Minang. Kira-kira tips dan trik dari Uda untuk anak muda yang pengen berkarya di bidang entertain kira-kira bisa sampaikan sedikit dah. Ya, pertama mungkin makanlah nasi 3 kali sehari. Betul. Karena dengan begitu kita menjadi sehat, Ya. kuat, ya kan? Dan bertenaga. Bertenaga. Bergaullah kalau misalnya kita memang punya punya bakat untuk komedi atau mempunyai sifat yang humoris, bergabunglah dengan teman-teman yang humoris. Berarti yang selingkungan gitu ya? Iya, ya? selingkungan. Kemudian jangan tanggung-tanggung juga. Jadi Jangan kalau bikin konten, apakah itu jadi konten kreator, buat aja dulu gitu. Nah, cuma masalah buatnya, itu tidak penting baru bikin konten atau 10 bikin atau 20 itu langsung banyak nonton, nggak penting. Yang penting itu sebenarnya ketika kita buat satu konten, kita berusaha semaksimal. Kalau nggak bisa secara berjamaah ya, secara individu. Jadi dirinya kita dulu, kita berusaha untuk all out lah. Dan itu konsisten? Iya, artinya kita sukses untuk itu gitu. Walaupun secara konten nanti nggak ditonton orang nggak masalah. Iya. Tapi udah kan juga udah bergerak di bidang YouTube ini ya, udah banyak videonya di share di YouTube. Ada satu. Satu? Ya. Masa iya? Ya, satu karena di akun kita sendiri ya. Oke, di akun. Ya. Kembali yang tadi, karena mungkin tidak total, tidak maksimal mungkin ya. Artinya tidak merasa layak untuk ditonton atau mungkin kurang bagus lah. Akhirnya nggak diteruskan untuk upload. Ada bikin tapi dengan akun yang lain. Akun teman, kolaborasi, diajak sama si A, sama si B, udah ikut. Nah, nanti ketika kita bertemu dengan teman-teman yang lain itu juga kita bisa saling sharing lah, saling berbagi lah untuk buat konten yang lebih bagus gitu. Yang paling perlu itu sebenarnya juga harus ada unsur faedah manfaatnya. Edukasinya juga. Jadi bukan asal ngelawak aja. Kadang-kadang kan ada itu dari segi attitude ya, tata kromo juga, tata krama juga. Ngomongnya pakai kata-kata yang agak sedikit kasar. Ya, itu misalnya ada pakai kosakata lapek-lapek itu, lapek bugih ya. Ya, lapek bugih. Itu kan tidak bagus ya. Sebenarnya kan lapek itu memang harus tertutup sebenarnya. Tidak untuk dibuka-buka. Ini dibuka secara verbal, secara kata-kata itu sangat kurang menakaskan. Kadang yang nonton anak-anak kecil juga. Jadi mereka kan kalau misalnya menjadikan satu orang atau satu konten atau sebuah tontonan itu panutan, mereka nggak, biasanya kalau anak-anak kecil, anak-anak ya, itu mereka nggak filter. Mereka, mereka misalnya kayak main game yang di warnet itu, ketika ngomongnya juga nggak filter. Artinya nanti terbawa ke sehari-hari. Nah, kalau kita jadi seorang influencer, komedian kah atau apakah, bikin konten silakan. Mau lucu silakan. Tapi jangan sampai menyinggung atau mengajarkan orang, yang mempengaruhi orang kepada hal yang tidak baik. Nah, kebanyakan yang terjadi sekarang itu memang konten kreator tuh banyak yang tidak filter itu. Iya, itu juga harus dipikirkan juga kata-katanya. Kemudian jangan mencontohkan sesuatu yang tidak baik lah. Misalnya kalau misalnya kita bikin komedi atau ngelawak gitu ya, kita nggak boleh secara terang untuk menzolimi partner kita, lawan main kita secara fisik. Ya, itu bukan karena dia nggak terima, dia mungkin terima, tapi yang nontonnya mungkin yang orang tidak semuanya bisa filter itu, tidak tahu kan. Nah, jadi nanti dicontoh gitu, nggak bagus. Misalnya dia punya kekurangan kan, ya udah. Tapi kalau misalnya kita pakai bahasa atau cara yang lain, boleh gitu. Berarti ibaratnya halus. Gitu halus itu boleh. Tapi kalau langsung bilangnya, gitu itu nggak bagus. Kadang-kadang kan yang bikin konten itu lupa akan itu gitu. Hanya pikir ini lucu, ini lawak. Kemudian bikin konten mencontoh dari konten yang sebelumnya. Seperti itu aja bikin, seperti ini aja bikin, tanpa ada pertimbangan-pertimbangan, kira-kira begitu.
Oke, dan sana Carita Lama itu dia pesan-pesan atau tips dan trik dari Uda Cabia supaya untuk teman-teman yang mau bikin konten lebih berhati-hati ya. Berhati-hati. Karena yang menonton itu tidak cuma kalangan yang seumuran kita aja, tapi juga banyak yang dari anak-anak. Betul. Kembali membahas tentang ke karir Uda tadi dah, kita agak mundur sedikit. Kira-kira udah berapa album lagu yang sudah ciptakan atau mungkinnya video lawakan yang sudah bikin bersama teman-teman juga udah banyak? Kalau konten untuk YouTube video lawak ada beberapa. Ya, kalau album juga ada beberapa. Ada album yang kolaborasi sama anak-anak juga. Anak-anaknya ada 5 orang, ya. 5 orang. Habis itu apa namanya? Madon lah, ada namanya tuh Vera juga. Vera. Ya, Vera. Lagunya Batewe-Tewe itu. Ya, Batewe-Tewe ya. Dan untuk diketahui juga mereka semuanya bukan orang Minang. Orang Jambi. Orang Jambi. Tapi diajarkan berbahasa Minang. Nah, kenapa bisa? Karena bahasa Minang dengan bahasa Jambi itu tidak terlalu jauh berbeda. Satu. Yang emaknya, yang jadi amaknya itu memang orang Minang juga. Tapi yang anak-anaknya semua tidak orang Minang. Itu adalah 4-5 album lah kalau yang itu. Terus ada juga dengan Opetra, ada penyanyi komedi juga, dengan Cakra, dengan Maita, dengan Upi Isil juga pernah tuh. Upi Isil? Ya, Upi Isil. Pernah bikin album sama-sama juga dulu dengan Upi Isil. Cuman beda nasib ya. Upi Isil viral, kita virul. Gitu aja. Tapi ya, maksudnya selagi kita berbuat, kita nggak tahu kan. Kadang-kadang viral itu nggak bisa diciptakan. Betul. Sebagian ada yang memviralkan diri, tapi nggak viral. Nah, maksudnya ini gimana? Memviralkan diri emang sengaja? Ada. Bikin seperti gimmick ya, bikin sesuatu yang agak aneh gitu untuk viral, tapi nggak viral. Nah, Upi Isil dia nggak bikin viral, tapi dia viral. Setelah 2 tahun ya. Iya, bikin albumnya nggak jalan. Kemudian 2 tahun setelah itu, ya siapa yang tahu kan? Booming. Nah, itu rezeki. Itu rezeki. Nah, gitu. Jadi kita nggak tahu kan rezeki, jodoh, maut ya. Kita nggak tahu. Yang penting passion kita di mana. Kita senang lakuin itu. Yang penting jangan coba-coba lah. Kalau memang kita sukanya di situ, udah bikin aja di situ. Jadi kalau kita memang udah ngelakukannya dengan dengan hobi, dengan keinginan, dengan tulus, ya kita nggak mikir ini mau viral apa enggak. Bikin video YouTube 1, 2, 3, ini mau banyak yang nonton apa enggak. Tapi di luar itu kita harus bikinnya dengan sungguh-sungguh. Walaupun itu melawak, komedi, tapi cara prosesnya harus serius. Supaya hasilnya bisa melawak, bisa bagus. Iya. Jadi kadang-kadang bikin konten lawak, prosesnya juga ngelawak gitu. Jadi akhirnya ya ngasal maksudnya ya. Jadi ya akhirnya ya nggak sesuai lah gitu. Karena waktu ngetek udah ketawa duluan gitu kan. Nggak nyampe lucunya nanti di video. Ya, karena emang sulit sebenarnya Sulit lah. Bikin video yang paling murah itu bikin orang marah. Ya, kalau bikin orang ketawa itu susah. Susahnya di mana? Susahnya sebenarnya untuk bikin orang ketawa, kita harus mendatangkan dia dan bersentuhan secara fisik. Gelitik. Iya, sebenarnya. Tapi tanpa menyentuh, ya kan? Kita harus bisa bikin orang ketawa. Beda dengan marah ya. Dengan marah kita nggak perlu menyentuh. Cukup dengan meludah saja, itu dia sudah marah itu. Ya. Nah, kira-kira begitulah. Oke, sebelum kita tutup dah. Ya. Tadi udah bilang rata-rata yang penyanyi cilik yang berbahasa Minang itu bukan asli Minangkabau, itu orang Jambi malahan. Ya. Apakah anak-anak yang di Minangkabau ini belum aware atau orang tuanya belum aware sama potensi dia untuk menciptakan album Minang? Atau apa sih kendalanya sebenarnya? Ada itu produksi yang di Bukit Tinggi, ada juga artis cilik yang pakai bahasa Minang juga dan orang Minang juga. Cuma masalah kadang-kadang untuk lagu anak-anak ya, khusus untuk lagu anak-anak itu bukan di Sumatera Barat aja kayaknya. Nasional juga. Iya sih. Tidak zamannya atau bagaimana mungkin. Jadi kebanyakan anak kan lagu lagu, dewasa ya. Iya, jadi anak-anak umur 7 tahun lagunya lagu 70 tahun gitu. Maksudnya 70 tahun masih layak menyanyikannya gitu. Jadi hampir sama aja. Yang khusus ataupun yang lagu yang spesial dibikin untuk anak-anak sekarang nggak ada. Kayak Abang Tukang Bakso dulu kan. Iya. Kayak Lihat Kebunku, Bintang Kecil, ya kan. Apel. Lagu apel tahu? Pelangi, alangkah indah. Ya, itu kan kita kan dulu ada itu ya. Iya, apel ya. Iya betul. Ya kan diobok-obok ya, kayak gitu nggak ada. Ya. Mungkin pasarnya juga nggak ada. Jadi kalau yang bikin itu kan kalau nggak ada untungnya, kalau nggak ada feedbacknya kan jadi ya percuma aja untuk dibikin gitu. Nah kembali kepada selera kita sebenarnya.
Jadi kalau ada selera pasarnya untuk itu, otomatis penyedia ini pasti bikin gitu. Ada mungkin PR juga bagi penyedia. Iya. Harusnya memang menyiapkan konten yang seperti itu. Tapi kalau dibikin nggak laku untuk apa? Ya kan orang kan nggak mau rugi. Kan? Jadi siapa yang salah sebenarnya? Yang salah itu kita. Kita. Jadi harus bijak memilih tontonan untuk anak kita. Misalnya kayak tayangan di TV gitu kan, ada yang layak, ada yang tidak. Kemudian untuk di YouTube juga ada yang layak, ada yang tidak. Jadi jangan asal tonton YouTube biar anaknya senang udah ditonton aja, enggak. Harus difilter lagi. Yang patut, yang pantas itu akan membentuk kecenderungan mereka, selera mereka nantinya kan gitu. Tapi kalau nggak dari orang tuanya, nggak dari kitanya mulai, itu susah. Makanya industri yang bikin konten ini nggak bikin konten untuk anak-anak lagi karena pasarnya tidak ada. Nggak ada. Gitu. Dan sana cerita lama. Luar biasa, lomak sekali. Lomak sebenarnya. Lomak sekali. Cuma kita memang dari tadi otaknya otak harian aja. Iya, minum ada nanti. Ada ya. Nah, jadi di sana cerita lama udah cabai ini sengaja datang ke Payakumbuh ya. Kebetulan lewat dan aja untuk ikut bersama kita. Jadi ceritanya sebenarnya gini tadi, pas lewat itu perasaan udah cabai loh. Oh iya. Yuk dah bikin konten gitu. Asik. Ya. Bukan orang yang diprioritaskan dari awal untuk bikin konten, dah. Ini hanya kebetulan lewat kan. Oh iya gitu. Jadi ceritanya udah tuh memang kayak ini dah ya, artis yang udah terkenal ya. Ya gitu kan. Padahal nggak terkenal sekali gitu. Cuman orang pernah rendah lah. Orang pernah lihat. Ini kayaknya Abah Aspera ini. Ini kayaknya pernah sama si ini nih. Ini kayaknya pernah sama si ini. Lebih kepada gitu aja. Jadi ya kira-kira begitulah. Mudah-mudahan lah ya. Dengan begini ya nanti kita selesai bincang-bincang ini minum, makan. Goreng ada kok, goreng ya. Nggak goreng ya. Bagus lah itu kayak. Pertanyaan terakhir. Ya, yang terakhir. Kabar-kabarnya. Perasaan tadi terakhir juga lah. Enggak. Yang tadi nomor 2 terakhir. Nomor 2 terakhir. Oke. Kita perbaiki, kita revisi. Ini yang terakhir. Kabar-kabarnya udah baru beberapa tahun ke babi ini. Married. Yes, I do. Kenapa? Karena yang Ihsan tahu ya. Saya dari ketik-ketik nonton udah kok di sana. Ya, betul. Entah manggil udah, entah manggil om, kini pilih suruh manggil udah kan? Ya udahlah. Soalnya kalau wajah kan belum tua-tua sekali. Iya, betul. Kayak abang aku lah. Iya, beda-beda tipis lah, betis lah. betis lah. Nah, jadi kenapa apakah keasikan ngejob sampai lupa merit atau gimana sebenarnya ini? Nah, yang tadi itu. An-nazafatu minal iman. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Tapi nggak ada hubungan dengan jawabannya ini ya. Sih. Tapi ada juga hubungannya. Kan Ustaz kadang-kadang kan berkata begitu kan. Jadi maksudnya begini. Rezeki jodoh maut tadi. Kan memang nggak ada hubungan sama an-nazar tadi, nggak ada ya. Nggak ada ya. Cuma kesannya biar lebih agamis saja. Biar kita kelihatan religi ya. Religi ya. Habis itu yang tadi itu. Jodoh rezeki maut. Jadi kita kadang-kadang udah mau merit, udah dekat dengan orang, rasanya engkau lah belahan jiwaku, engkau lah cintaku, ternyata bukan. Jadi ya kita percaya begitu, jodoh itu nggak bakalan tertukar. Jadi kenapa terlambat? Ya mungkin dulu itu bukan terlalu sibuk, cuma belum ketemu aja. Asik. Cuma kebanyakan pilih nggak sih? Enggak. Waktu itu kadang-kadang kita bawa itu sebenarnya istri orang yang belum dinikahinya waktu itu. Ternyata begitu pisah sama kita, dia jadinya sama orang kan. Berarti nggak jodohnya sama kita. Nggak jodohnya sama kita. Jadi akhirnya baru kita ketemu jodoh kita, baru kita married. Dulu banyak orang nggak percaya. Ini udah cabai ini homo mungkin nih. Aduh. Iya kan? Oh, nggak mungkin lah homo kan gitu kan? Iya. Ada yang beranggapan begitu. Tapi masa udah umur segini terus udah mau merit? Nggak mungkin, belum pernah bini lah katanya gitu. Pasti ini yang kedua ya. Ini yang ketiga enggak. Masih Pak, baru pertama Pak, belum pernah lagi Pak. Sumpah gitu kan. Saking untuk meyakinkan calon mertua dulu, itu bawa KTP, ijazah, SD, TK, semuanya. CV. Iya, foto keluarga, iya. Ditampilin nih Pak, ini foto-foto, nih Pak. Nggak ada Pak. Baru dia yakin kan. Itulah. Akhirnya merit juga jadinya kan? Akhirnya merit juga. Tahun berapa dah? Lebih kurang 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Alhamdulillah sudah ada omongan ya? Ya, punya satu cewek. Cewek, luar biasa. Akan nambah? Mungkin, insya Allah. Oke, dan sana cerita lama sudah sampai kita di penghujung acara. Sebelum kita tutup, ini enggak pertanyaan adalah dah. Enggak pertanyaan ya. Closing statement dari Uda. Harapannya baik itu untuk Uda pribadi, untuk industri entertain di ranah Minang dan sebagainya. Akan udah sampaikan di Siko di Dunsana cerita lama. Oke. Dunsana harapannya sebagai salah satu komedian di Sumatera Barat lah. Mungkin mudah-mudahan COVID cepat berlalu ya.
keadaan semakin normal, event-event banyak, kemudian job akan mengalir seperti semula. Betul. Sudah tuh yang tadi. Apa tuh yang tadi? Yang kawan dari kawan tadi, ya kan? Mudah-mudahan bisalah mengapresiasi kami lah gitu. Oke. Ya, jadi kadang-kadang memang apa namanya itu? Kita bukan tidak mau ya, tapi kadang-kadang kita merasa kayak kurang dihargai gitu sebagian. Iya, apresiasi. Ya, apresiasi. Jadi mudah-mudahan situasi kembali normal, kita bisa berkesenian, khususnya di bidang komedian juga, kawan-kawan yang lain gitu. Pokoknya semangat lah. Itulah. Harapannya itulah, ya. Oke. Sampailah kita di penghujung acara. Dunsana Cerita Lama sudah sampaikan juga harapan dari Uda Cabia selaku artis Minang yang sudah melalang buana dari dulu sampai sekarang alhamdulillah masih aktif. Dan terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika kami ada salah-salah kata. Salah-salah kata. Ini hanya gurauan belaka. Kini hanya gurauan belaka. Oke. Tidak ada unsur untuk menjolimi, nggak ada ya? Tidak ada. Tidak ada. Bila Dunsana suka, jangan lupa share ya. Jangan lupa share, subscribe ya. Karena ini videonya baru beberapa juga ya. Iya, ini kebanggaan ini, kebanggaan nih. Waduh. Episode awal-awal kan, udah ada saya langsung kali gitu kan. Ini juga kebanggaan bagi kita. Iya. Singgah kemarin untuk Cerita Loma. Khusus ya Cerita Loma ya. Luar biasa. Oke. Terima kasih dah. Ya, sama-sama. Sudah datang ke Payakumbuh. Amin. Dan mudah-mudahan sukses selalu. Amin. Dan doakan juga kami sukses di YouTube kami. Amin. Oke. Assalamualaikum, sampai jumpa.